إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan izinnya Allah hadirkan kita semua di rumah Allah ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita harus bersyukur, berarti Allah masih membenamkan iman di dalam dada kita. Tetapi kita juga harus berupaya agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan setiap pekan jangan sampai hanya sebagai penggugur kewajiban saja,
Marilah kita berupaya agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan dapat menghadirkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu sayangnya adalah Allah menghapus dosa kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yawmal jum'ah thumma atal jum'ah fasalli ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufira lahu bainal jum'ati wa bainal jum'atil ukhra wa fadla thalathata ayyam." Barang siapa yang mandi dan berwudu pada hari Jumat lalu mendatangi salat Jumat, lalu salat sekedarnya, lalu diam mendengarkan khutbah dari khatib, lalu salat bersamanya, maka Allah akan ampuni dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Maka malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat siapa yang hadir, lalu menutup catatannya ketika khatib sudah naik mimbar. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat bagi diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan nikmat-nikmat Allah untuk menjalankan segala perintahnya dan berupaya untuk menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itu kita semua akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa itu kita semua akan dibebaskan dari pedihnya azab api neraka. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Di bulan Rajab ini kaum muslimin banyak yang melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat sedikit sekali yang kemudian mengambil ibrah atas peristiwa tersebut. Di antara ibrah yang bisa kita ambil adalah bagaimana salat yang begitu istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Mengapa begitu istimewa? Karena yang pertama, ibadah salat adalah ibadah yang langsung Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Perintah jihad, perintah sedekah, perintah haji dan perintah-perintah lainnya Allah menitahkan, mewajibkan lewat malaikat Jibril alaihissalam, lalu diperintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat ternyata tidak langsung Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah hafal dan sudah mafhum adanya, yaitu di surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhina baraknahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tanah yang diberkahi. Allah ingin saksikan kepada semua makhluk yang ada di jagat raya ini, linuriyahu min ayatina, kebesarannya, sehingga Nabi kemudian diangkat menuju Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Saat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Nabi, aku tidak sanggup lagi
untuk menemani perjalananmu. Maka Nabi menjawab, aku tidak mau, karena engkau telah menemaniku dari Masjidil Haram. Wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi langsung menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita abadikan percakapan ini pada doa tahiyat kita. Nabi berkata dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ketika Allah dipuji oleh hambanya, maka Allah balik memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Semua yang mendengar percakapan ini di jagat raya ini lalu bersaksi dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayul hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Keutamaan berikutnya adalah ketika salat ini diperintahkan bagi kita, ternyata kebaikannya untuk kita hambanya. Ketika seseorang merasa di titik terendah, hancur bahkan berkeping-keping, mulailah dengan sholat. Ketika begitu banyak dosa yang dilakukan, saat kembali setelah mengucapkan kalimat istighfar, kembalilah dengan sholat. Karena sesungguhnya salat itu kembali kebaikannya untuk hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah olehmu keluargamu untuk salat dan bersabarlah ketika memerintahkannya. Jangan tanya siapa yang memberikan rezeki, kamilah yang memberikan rezeki sebagai imbalan atas ketakwaan. Maka ketika orang sujud dengan posisi yang terendah lalu berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bisikan tadi menuju langit yang tinggi, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca subhana rabbiyal a'la, lalu kita lanjutkan doa-doa kita di dalam duduk di antara dua sujud kita. Ada 8 doa yang sering kita baca. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka sesuram apapun kondisi kita, ketika kita sholat, kita akan mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Sesibuk apa kita di dunia ini, kepenatan kita dalam hidup ini, maka di dalam sholat akan kita rasakan kedamaian, kenyamanan. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimus shalah wa arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan adzan untuk sholat, lalu kita bisa beristirahat dengannya. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Kebaikan yang lain adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sholat ke sholat. Tentunya kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kefakiran, kita pasti sering melakukan dosa dan kekhilafan. Maka di dalam sholat kita akan diampuni dosa-dosa kita. Bahkan sebelum sholat, saat kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju rumah Allah, dikatakan satu langkahnya akan mengangkat derajatnya dan satu langkahnya akan menghapus dosa. Diibaratkan dosa-dosa yang berguguran adalah ketika air wudhu tadi jatuh dari seluruh anggota-anggota tubuh
saat kita berwudu. Dalam hadis yang dikatakan dosa setiap hamba ketika sholat diletakkan di atas kepalanya. Lalu kita bisa bayangkan ketika ruku dan sujud, maka bergugurlah dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, as-salatu khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratu lima bainahunna ma lam tughshil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat akan menghapus dosa di antara keduanya selama kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Ayul hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Kebahagiaan yang lain adalah ketika kita melaksanakan salat dengan baik, maka salat ini menjadi amalan yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya dikatakan amalan yang pertama nanti akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka Allah mengatakan wan najah wal falah, kamu sukses, kamu menang. Tetapi jika sholatnya tidak baik, maka seluruhnya menjadi tidak baik. Maka Allah begitu sayang kepada hambanya. Allah bertanya kepada malaikat, apakah dia suka melakukan sholat sunnah? Semoga sholat sunnah tadi menutup kejelekan-kejelekan sholatnya. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan sholat dengan khusyuk, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan warisan kepada kita dengan surga Firdaus, surga yang tertinggi. Dalam surah Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila ayat 11, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Maka jemaah sekalian, apapun kondisi kita, sholatlah. Sejelek apapun kita, sholatlah. Sebanyak dosa apapun dari diri kita, sholatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menanti kita. Bahkan dalam hadis qudsinya dikatakan, siapa yang mendatangiku sejengkal, aku akan mendatanginya sehasta. Siapa yang mendatangiku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka momentum ini semoga dapat menguatkan atas amalan salat yang sudah kita lakukan. Kita perbaiki kualitas salat kita, karena Allah pun berfirman, fawailul lil musallin, neraka wail, lembah wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang salat ketika dia sahur lalu riya. Alladzina hum fi salatin sahun walladzina hum yura'un. Karena sahun ini ternyata begitu melekat pada diri kita. Saat kumandang azan di waktu zuhur, kita kemudian melalaikan waktu sholat di awal waktu. Kita masih berpikir nanti masih ada waktu, sehingga kita laksanakan menjelang asar. Waktu asar kemudian kita lakukan menjelang maghrib. Waktu maghrib kita lakukan menjelang isya. Dan waktu isya tengah malam baru kita lakukan. Itu adalah sahun. Sahun yang kedua adalah fi'liyah kita, qauliyah kita, ketika menggerakkan anggota tubuh kita. Kita terburu-buru, tidak ada tumakninah. Maka sekali lagi, semoga di bulan Rajab ini menjadi momentum bagi kita, agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan salat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani fiha min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
لله رب العالمين على كل نعمة على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Di khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada kita untuk menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita yang keras Allah lunakkan. Langkah-langkah kaki kita yang berat menuju rumah Allah ini untuk salat berjamaah Allah ringankan. Maka semoga dengan taufik hidayah dan inayahnya kita semua diselamatkan dari azab api neraka. Marilah kita bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa 'assahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من ذرياتنا وأهلنا من أهل القرآن من أهل السنة من أهل الجنة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف عن الغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا في كل مكان وفي كل الزمان. اللهم انصر الإخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم أنزل سكينة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.